guys, aku ini kan lagi mau pinjam uang untuk kembangin usaha aku sebagai modal. Nah, kalian ada nggak sih rekomendasi kredit apa sih yang cocok untuk aku pinjam? Sebenarnya ada beberapa jenis fasilitas sih, Mir. Intinya, kredit peminjaman fasilitas uang itu kamu harus balikin uang tersebut beserta balikin bunganya juga. Oh, jadi nggak semua pinjaman itu sama ya? Ya iya dong Mir, ada banyak jenis kredit, ada kredit buat investasi, buat usaha, dan juga buat konsumtif. Kalau kamu mau lebih jelasnya lagi, kamu bisa datang langsung ke bank. Oh, oke deh. Nanti aku ke bank aja. Oke, nanti langsung aja ya. Iya. Selamat pagi Mbak, selamat datang di bank kami, silahkan duduk. Oke, baik. Sebelumnya kenalin Mbak, saya Resti, customer service bank kami. Sebelumnya saya bicara dengan siapa? Saya Namira. Oke, baik Ibu Namira. Pada hari ini ke bank kami ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya mau tanya-tanya tentang peminjaman uang karena saya sendiri butuh tambahan modal untuk mengembangkan usaha saya. Oke, jadi keluhannya itu adalah Ibu ingin meminjam dana untuk pengembangan usaha Ibu ya, yaitu dinamakan kredit ya Bu. Jadi sebelumnya Ibu udah tahu kredit itu apa? Saya sudah tahu, cuman saya pengen tahu lebih jelas, jadi saya datang ke sini. Oke, baik. Jadi kredit itu Bu ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kredit itu adalah fasilitas peminjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan atau bank kepada nasabahnya. Kemudian nasabah ini menerima sejumlah uang dan harus mengembalikannya beserta biaya yang sudah ditentukan, tambahan biaya Bu. Nah, tambahan biayanya itulah yang disebut bunga. Nah, sebelum Ibu masuk ke kredit itu ada banyak jenisnya Bu ya. Ada untuk kredit investasi di mana peminjaman yang diterima oleh nasabah ini diberikan untuk aset modal. Nah, lalu ada juga kredit usaha atau modal kerja di mana kredit ini dipinjam untuk modal usaha yang seperti Ibu tadi. Nah, ada juga kredit konsumtif di mana keperluan pribadinya. Gitu. Nah, untuk meminjam kredit itu ada unsurnya Bu. Yang pertama pihaknya mungkin dari kami, lalu ada pokok pinjamannya di mana Ibu kira-kira mau pinjam berapa? Mungkin kurang lebih sekitar 50 jutaan. Nah, itu ditentukan ya Bu ya, pokok pinjamannya berapa, lalu dari penentuan pokok tadi ada biaya bunganya Bu, yang seperti saya bilang tadi ya, biaya bunganya, lalu setelah itu ada tenor waktunya. Tenor waktunya ini adalah di mana lamanya cicilan yang Ibu pinjam gitu. Contoh misalkan Ibu minjem 50 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, berarti kan bunganya beda lagi. Kalau Ibu pinjam 50 juta dalam setahun, bunganya akan berbeda lagi. Selain itu jaminan Bu. Jadi Ibu pinjam 5 juta, jaminan apa yang Ibu taruh ke pihak saya gitu. Lalu setelah ketika itu sudah lengkap, ada juga dokumentasi dan perjanjiannya yang ditulis secara di atas materai gitu. Oh, jadi pinjaman yang cocok untuk saya itu pinjaman modal kerja ya? Iya, benar Bu. Saya tertarik sih Mbak, cuman apa ya syarat untuk peminjaman itu sendiri? Oke, jadi Ibu sudah paham ya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi syaratnya itu adalah Ibu harus membawa dokumen ya. Dokumen pertama formulir permohonan yang akan saya berikan nanti terus ada juga identitas, KTP, NPWP jika Ibu punya. Kira-kira saya boleh tahu jaminan apa yang akan Ibu berikan? Mungkin saya akan memberikan jaminan ruko saya. Oke, kalau jaminan usaha berarti Ibu harus membawa dokumen usahanya ya Bu ya, izinnya. Lalu setelah itu ada laporan keuangan sederhana yang Ibu punya untuk memastikan bahwa kami yakin bahwa Ibu akan bisa mengembalikan kredit tersebut. Setelah itu proposal usaha Ibu secara singkat ya Bu ya, lalu dokumen agunan. Oke, baik, makasih Mbak ya. Oke, baik. Apakah informasi yang saya berikan sudah cukup? Sudah sangat jelas Mbak. Oke, berarti kemungkinan kapan dokumen yang akan harus dibawa? Mungkin besok atau lusa, dan nanti saya akan hubungi Mbak lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama, selamat siang.
kita belajar cara mengajukan kredit. Ingat, kredit sama dengan pinjaman plus tenor plus bunga. Sekarang kita ke langkah-langkah dan dokumen wajib apa saja yang harus dibawa. Yang pertama, KTP. KTP-nya wajib asli dan fotokopi ya. Lalu yang kedua, NPWP. Kalau nggak ada NPWP gimana? Nggak apa-apa, tapi jika tersedia itu sangat membantu proses. Yang selanjutnya, wajib membawa bukti kepemilikan usaha atau surat izin usaha. Yang ketiga, laporan keuangan. Apakah laporan keuangannya harus profesional? Tidak harus profesional. Kalau nggak ada, kamu bisa bawa bukti omset selama 3 bulan, nota, bukti rekening, dan kalau memungkinkan, bawa fotokopi rekening korannya selama 6 bulan terakhir ya. 4. Simulasi pengisian formulir dan juga kesalahan-kesalahan umum. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengisian formulir dan juga membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi nih. Nah, di sini aku akan memberikan tips bagaimana sih caranya pengisian formulir. Yang pertama, isi formulir dengan lengkap dan juga dengan jujur ya. Yang kedua, isi formulir dengan nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap, jenis usaha, dan juga estimasi omset bulanan. Nah, kalau misalnya ada kolom yang meminta data atau kontak keuangan, ingat itu jangan dikosongin. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Apa aja sih yang sering terjadi? Yang pertama itu adalah menulis angka tidak realistis, tidak melampirkan bukti transaksi, dan juga salah alamat. Nah, jadi jika kalian ragu, kalian tulis saja di situ estimasi, lalu lampirkan bukti transaksi, dan juga nanti petugas kami akan membantu kalian untuk memverifikasi. Ingat ya, tips dari saya, bawa lampiran yang mendukung klaim omset Anda. Oke, jadi kali ini kita akan jelasin gimana bank bisa memperkecil resikonya melalui 3 kriteria. Yang pertama, bank itu akan melihat cash flow ataupun omset bulanan yang tadi udah dibahas sama teman kita, yaitu melihat laporan keuangannya. Jadi kita lihat nih, apakah usahanya itu lancar atau justru ngandet. Makanya apa jadi pertimbangan kita. Lalu yang kedua, kita juga mau lihat gimana resiko rekam jejaknya. Apakah dia beresiko pernah menunggak misalnya atau juga nggak bayar. Nah, ini juga akan jadi pertimbangan kita untuk menjaga krisis kita dalam ya kredit tadi. Nah, dan yang terakhir juga mengenai jaminan. Tentu ya, kita nggak mau terjadi gagal kredit, gagal bayar. Artinya apa? Kita udah mau ambil jaminan dari sang kreditur untuk kita keep. Nanti kalau seandainya dia gagal bayar, kita bisa ambil jaminannya buat memperkecil resiko kita. Dari semua itu, akhirnya apa? Kita banknya jadi lebih sehat dan ya kreditnya akan jadi lebih lancar. Guys, aku habis lihat iklannya di platform digital, iklan pil peminjaman. Kok di situ bunganya lebih murah ya daripada di bank langsung, itu justru lebih mahal bunganya. Pasti beda cara penghitungan bunganya sih. Yang sering dipakai itu ada bunga flat sama bunga efektif. Nah, bener banget Tensi, ada bunga flat sama bunga efektif. Nah, kalau bunga flat ini menghitung bunga dari jumlah pokok awal tiap bulan. Kalau efektif itu menghitung bunga dari saldo berjalan. Jadi besaran bunganya bisa turun tiap bulan. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi kalau flat sama dengan bunga dihitung dari pokok awal.
Nah, sehingga bunganya tiap bulan itu sama. Tapi kalau bunga efektif itu bunganya dihitung dari sisa pinjaman. Nah, jadi sehingga bunganya itu akan kecil seiring pelunasan. Jadi kalau semakin kamu lunasin, dia akan terus mengkerucut bunganya. Oh, jadi gitu ya? Iya. Oke. Aku coba kasih contohnya ya. Nih, aku kasih contohnya seperti ini. Jadi, si orang ini nih, dia ini minjem dana sebesar 15 juta, tenornya 12 bulan. Nah, dia dapat bunga 10% per tahun dalam hitungan bunga flat. Jadi penghitungannya seperti ini, total bunga sama dengan pokok dikali bunga dikali waktu. Jadi 15 juta dikali 10% dikali 1. Kenapa? Karena 12 bulannya adalah 1 tahun. Jadi bunganya 1.500.000. Nah, jadi yang harus dia bayar itu adalah 15 juta ditambah 1.500.000 kan? Jadi 16.500.000 dibagi 12 bulan sama dengan 1.375.000 per bulannya yang harus dia bayar dalam hitungan bunga flat. Nah, kalau hitungan efektif, bunga itu dihitung dari sisa pokoknya. Jadi misalkan cicilan pokoknya tadi kan 15 juta kan? Iya. Dibagi 12, 1.250.000. Nah, bunga bulan pertama itu adalah 0,8%, jadi 120. Jadi cicilan bulan pertama sama dengan 1.250 ditambah 120 tadi sama dengan 1.370.000. Di bulan kedua itu bisa turun. Karena kenapa? Karena kan udah dibayarkan tadi, dibayar 1.370. Jadi kan pokoknya mengkerucut jadi 13.750, sehingga turun lagi. Selain bunga yang kamu harus perhatiin, kamu juga harus perhatikan biaya administrasi provisinya, biaya asuransinya, apakah biaya ini dapat menambah beban awal atau dipotong dari pencairan. Contohnya gini, biaya provisinya 1%. Nah, kayak gini, kamu lihat ya. Contoh nih, biaya provisinya 1% dari pokok yang akan dipotong dari pencairan. Jadi dana yang diterima itu berkurang, sementara kewajiban tetap pada jumlah pokoknya. Gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kesimpulannya kita periksa dulu jenis bunga, hitung total biaya dan biaya tambahan sebelum kita tanda tangan. Kalau kamu mau yang lebih gampang perhitungan bunganya, kamu bisa pilih bunga flat. Dan kalau kamu mau lebih rendah bunganya, kamu bisa pilih bunga efektif. Benar banget. Banyak usaha kecil yang mengalami fluktuasi kas sehingga mereka telat bayar cicilannya. Situasi ini bukanlah akhir, ada langkah formal dan informal yang bisa kita tempuh, yaitu agunan. Nah, agunan adalah jaminan yang diserahkan untuk menambah kepercayaan pemberi pinjaman kepada si peminjam. Agunan bergerak itu contohnya ialah BPKB mobil. Nah, sedangkan agunan tidak bergerak itu contohnya seperti rumah dan juga tanah. Pastikan dokumen agunan lengkap dan tercatat secara benar ya. Setelah aplikasi disetujui, petugas akan menilai dan meminta dokumen agunan untuk proses administrasi. Biasanya yang diminta itu sertifikat BPKB, STNK, dan surat kepemilikan. Jika cicilan tertunda,
bank ada waktu 30, 60 sampai 90 hari untuk dapat berkonsolidasi, dan juga punishment-nya untuk para nasabah adalah diantaranya seperti atau penambahan bunga atau penambahan denda, atau juga ada rekonstruksi daripada kredit sendiri. Makanya apa? Kamu jangan telat bayar ya. Dan juga nasabah juga berhak untuk mendapatkan informasi nih kalau seandainya emang dia dapat denda atau juga dapat hukuman dari pihak bank. Mengenai solusi, nanti kamu harus kasih tahu ya apa masalah kamu sama bank. Kenapa tuh kamu telat bayar? Kasih tahu, jangan ditutup-tutupi. Nanti bank akan kasih solusi, misalnya kayak rekonstruksi kredit, atau kamu akan dialihkan produk kredit kamu ke produk kredit lain yang akan lebih memudahkan kamu. Untuk masalah waktunya nanti kamu tanya nih apakah ini lama? Nggak lama sebenarnya, nanti tergantung sama petugasnya nanti akan diarahkan. Tapi juga mengenai ini, nanti historis kredit kamu itu akan juga berubah. Artinya apa? Kamu akan diketahui kalau kamu nggak mampu bayar. Nah, ini akan berpengaruh sama kamu kalau kamu mau ajuin kredit lagi selanjutnya. Makanya apa? Pastikan sebelum kamu mulai mengajukan kredit, pastikan kamu mampu bayar ya. Jangan sampai nggak bayar. Oke anak-anak, selamat pagi. Oke, jadi kita kemarin kan udah belajar apa itu bunga dan juga apa itu ampunan atau jaminan, dan juga gimana cara belajar kredit bank, dan juga kita udah belajar gimana sih kondisinya suatu bank itu kalau mengalami kredit macet. Nah, kali ini kita akan bahas juga lebih lanjut mengenai alternatif penyelesaian masalah kredit, terutama dalam vintage, apa aja kelebihannya, apa aja kekurangannya, dan resikonya. Itu yang kita bahas sama-sama. Pak, Iya nak. mau nanya nih, apa sih bedanya kredit bank dan kredit non bank? Oke, itu pertanyaan bagus banget Mbak Diksi. Jadi apa sih bedanya kredit bank sama kredit non bank? Simpelnya gini, kalau kredit bank itu ngikutin regulator pemerintah. Artinya apa? Perempuan itu biasanya diikuti sama keperluan kenegaraan misalnya. Tapi kalau kredit non bank itu tuh adalah kredit yang mungkin fokus tertentu dari suatu perusahaan tertentu yang diatur sama perusahaannya sendiri. Jadi emang udah beda dari itu, dan juga praktiknya. Artinya apa? Dia menguasai ataupun mengatur usahanya sendiri, nggak itu pemerintah. Paling dia diawasi oleh OJK aja. Dan dia itu namanya vintage, financial teknologi yang udah ada unsur teknologinya. Pak, jadi contohnya itu multi finance atau leasing, koperasi kredit, modal ventura, peer-to-peer lending, dan jasa factoring. Nah, dan masing-masing itu punya kriteria dan juga ketentuan yang berbeda kan Pak? Ya, betul banget Mira. Kalau seperti itu berarti mereka di bawah pengawasan OJK ya? Oke, bagus banget pertanyaannya dari Siva. Masalah pengawasan ya. Ya kalau bank diawasi oleh OJK, multifinance juga diawasi oleh OJK. Kalau koperasi itu ngawasinya itu bersama kementerian, dan mereka tuh terinskripsi sama peer to peer. Artinya apa ya, peer-to-peer itu terverifikasi oleh ya OJK dan juga kementerian. Tapi biasanya tuh kalau untuk dana cepat, biasanya orang tuh bakal lebih dipakai yang peer-to-peer tadi. Artinya apa? Dia nggak pakai bank, bukan bank, artinya multi-finance. Nah, tapi itu juga harus kalian cek apakah track perusahaan itu bagus atau enggak. Karena nanti data kalian kan akan dikirim ke mereka, ya saya akan jelaskan juga.
Dan juga tips untuk kalian kalau mau memilih vintage ataupun tempat kalian mau pinjam uang yang bagus, itu tuh ada 5 kriteria. Yang pertama mengenai itu apakah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan kemudian yang saya katakan tadi, kalian cek tuh ada di laman websitenya OJK, kalian bisa cek itu kira ada nggak misalnya laku atau ada kami dan lain-lain misalnya. Atau yang kedua misalnya kalian juga cek transparansi biayanya. Jadi misalnya ada bunga atau juga ada fee yang ditetapkan sama mereka misalnya. Nah itu kalian cek ini fee-nya buat apa, apakah ini bunga ataukah ini adalah bentuk biaya untuk administrasi aja bagi mereka. Terus juga yang ketiga mengenai penyelesaian sengketanya, misalnya kalau ada masalah nih, apakah si tempat vintage ini ataukah multifinance ini mereka tuh mau untuk bekerja sama atau mereka justru ambil tindakan sendiri atau mereka sudah punya kontrak untuk menghukum kita. Nah itu kan perlu garis bawahi kan. Tapi nanti kalau kalian ada kredit macet apapun itu, nama kan juga akan hancur di BI Check. Terus juga yang keempat mengenai ya pastinya reputasi dan juga review pengguna. Kalian cek apakah orang-orang yang udah pakai ini itu tuh udah aman gitu, maksudnya tuh mereka tuh aman datanya dan lain-lain. Karena apa? Karena akan cukup dengan itu juga. Kalian cek itu ada kok review-reviewnya tuh di Instagram, TikTok ataupun juga di Google Play Store ataupun App Store kalau kalian mau download aplikasinya. Dan juga yang terakhir mengenai proteksi data pribadi, kalian cek apakah dia ini pernah mengalami kebocoran data misalnya, atau mungkin dia tuh menjual data pribadi kalian ke tempat lain untuk keperluan mereka. Nah ini perlu digarisbawahi karena ya data kalian itu penting banget kan, nggak boleh bocorin karena nanti itu akan berdampak fatal untuk kalian ke depannya. Oke, Bapak akan kasih contoh studi kasusnya langsung. Misalnya gini, ada Resti misalnya, dia mau buka usaha nambah modal kerjanya. Dia butuh pinjaman kredit nih, tapi dia nggak mau pakai lembaga bank karena mungkin lebih efisien pakai lembaga bank. Nanti dia akan download aplikasinya, dia download, terus dia buka, nanti dia akan penuhi verifikasi datanya, misalnya KTP dan lain-lain, atau juga satu foto kalian nanti selfie akan ada juga. Terus juga setelah itu, nanti dia isi tuh data usahanya, dia mau buka data, mau buka usaha apa, atau juga usahanya itu akan ekspansi kemana dan lain-lain, agar sang pemberi kredit itu tahu oh uangnya bakal pakai ke sini, nanti dia akan ngasih penyesuaian biaya dan lain-lain. Nah yang ketiga itu mengenai pemeriksaan biaya. Kalian cek dengan kan pinjam uang segini itu uangnya itu dikasih apa aja, misalnya ada uang tempat dikasih juga, atau misalnya uang produksinya dikasih juga, atau alat-alatnya dikasih juga sama pihak vintage. Nah ini yang nanti akan kalian cek apakah semua yang kalian inginkan kriterianya udah terpenuhi atau belum untuk dibiayai misalnya. Dan terakhir, karena kalian pinjam uang, kalian juga harus cek tenornya. Ini kira-kira berapa lama nih kalian mau pinjam uang, berapa lama bunga yang akan kalian terima, ataukah dia bunga majemuk atau dia bunga sederhana dan lain-lain. Itu tergantung sama mereka sendiri karena itu yang mereka yang atur. Mengenai ya pencairannya kan bisa tunggu aja tuh di rumah kalian, nanti akan ada notifikasi atau email masuk bahwa dananya udah cair. Nah itu contoh kasusnya kalau kalian mau pakai vintage ini sebagai tempat untuk kalian kredit. Kayaknya aku tertarik gitu minjem kredit aku. Gimana ya menurut kalian? Boleh aja sih, tapi kamu harus perhatiin dulu apa resiko yang akan kamu tanggung nanti. Terus kamu juga harus tahu bagaimana si platform ini berjalan selama ini. Nah, betul tuh kata Resti, kamu harus perhatiin karena setiap lembaga itu ada kekurangannya. Kamu harus perhatiin biaya admin yang harus kamu bayar. Terus juga apakah data kamu suatu saat akan bisa bocor. Dan bagaimana jika tiba-tiba bunganya akan tiba-tiba bertambah tanpa sepengetahuan kamu, Nancy. Atau itu bisa disebut juga risiko default. Nah, periksa kebijakan privasi dan mekanisme pengembangan dana kamu sebelum kamu mendaftar. Dan lebih baik kamu simpan bukti komunikasi dengan pihak tersebut. Oh gitu ya. Kalian ada nggak sih rekomendasi ini yang lebih bagus? Mungkin kamu bisa meminjam itu ke akun-akun berikut perbandingan contoh biaya multifinance dan vintage.
kembali lagi. Kemarin kita udah belajar kredit, bunga, anggunan, dan pembiayaan angsuran. Sekarang kita masuk ke hal dasarnya. Bagaimana pengelolaan arus kas agar usaha tetap stabil dan sehat? Banyak usaha mikro seringkali bingung, kenapa ya pendapatan masuk terus tapi tetap merasa sempit? Itu ada masalah di pengelolaan arus kasnya. Sekarang kita belajar pengelolaan arus kas secara sederhana. Definisi dan juga cash map. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas dan juga perkenalan tentang cash map. Nah, arus kas adalah aliran uang masuk dan juga keluar dari usaha Anda. Sedangkan cash map adalah tabel sederhana yang terdiri dari kolom tanggal, pemasukan, pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, dan juga saldo akhir. Nah, saya akan beri contoh nih. Kita akan isi bersama-sama di pengeluaran minggu pertama. Jadi cara pencatatannya itu catat semua transaksi harian yang ada di minggu pertama ya. Mengisi worksheet. Jadi di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk pengisian worksheet. Nah, sekarang kita akan isi cash map untuk di hari Senin ya. Langkah pertama yaitu pendapatan hari Senin sekitar Rp150.000. Lalu pengeluaran tetap di hari Senin itu digunakan untuk bayar gaji harian. Jadi nanti kita catat di cash mapnya bayar gaji harian sebesar Rp150.000. Lalu langkah selanjutnya itu pengeluaran variabel digunakan untuk beli bahan baku sebesar Rp120.000. Nah, kita akan totalkan di saldo akhir hari Senin yaitu Rp500.000 dikurang Rp150 dikurang Rp120.000 sama dengan Rp230.000. Untuk di finalnya berarti kita buat pendapatan hari Senin sekitar Rp500.000. Ini biasanya fluktuatif. Prioritas pembayaran dan rencana mingguan. Jadi di sini kembali lagi bersama saya yang akan mengajarkan tentang prioritas pembayaran dan membuat rencana pembayaran mingguan. Nah, saat kas terbatas, prioritas utama kita adalah gaji, bahan baku untuk penjualan, lalu juga cicilan. Nah, buatlah rencana pembayaran mingguan. Yang pertama, target bayar gaji setiap Senin, belanja bahan baku hari Rabu dan Jumat, dan juga alokasi sebagian untuk cicilan. Lalu, kalau tidak cukup nih, apa dulu yang saya bayarkan? Nah, prioritaskan karyawan dan juga bahan baku, lalu negosiasikan dengan kreditur untuk cicilan ya. Don't forget buat cash buffer minimal 1-2 hari operasional jika memungkinkan. Selamat pagi, selamat datang di bank kami, silahkan Ibu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Restia, customer service bank kami. Sebelum saya bicara dengan siapa? Saya Namira. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini Bu, saya ingin mengajukan permintaan penjadwalan ulang pembayaran yang baru. Oke, kalau Ibu sudah setuju, saya sudah kirimkan link form ke email Ibu. Silakan Ibu ajukan permohonan restrukturisasi via form tadi. Nanti kalau Ibu udah isi, kami akan bantu proses verifikasinya. Oke, baik Mak. Tips setiap nasabah wajib mencatat setiap janji dan meminta salinan perjanjian yang baru. Setelah ada persetujuan, tulis jadwal pembayaran baru dan catat buktinya. Lakukan setiap per minggu untuk pengecekan cek aktual dan versus rencananya. Catat jika ada penyimpangan dan sesuaikan.
Kesalahan pada laporan kredit bisa membuat Anda sulit untuk mendapatkan modal lagi, walaupun Anda selalu lihat. Pada episode kali ini, kita akan kasih contoh bagaimana cara mengecek, memperbaiki, dan membangun skor kredit yang positif. Apa itu skor kredit? Skor kredit adalah angka yang mempresentasikan kredit Anda berdasarkan histori pembayaran. Apa saja sih faktornya? Yang pertama adalah riwayat pembayaran. Yang kedua, total hutang. Yang ketiga, lamanya waktu pembayaran. Yang keempat, jenis kredit. Dan yang kelima, permintaan kredit baru. Jadi, jangan lupa bayar kredit ya. Cara mengecek dan mengkoreksi laporan kredit. Hal pertama yang kamu lakukan adalah kamu minta laporannya kita salinnya ke lembaga kamu. Lalu yang kedua, kamu periksa riwayatnya, cek bukti transfernya, kredit dan lain-lain, apakah dia lambat dan lain-lain, untuk kamu ketahui tentunya. Lalu yang ketiga, kamu kumpulkan bukti pembayaran, slip dan lain-lain, transfer dan lain-lain, kamu jadikan bukti. Dan yang terakhir, ajukan laporan kamu ke lembaga dan kreditur yang kamu ajukan dengan kumpulkan semua bukti ini, kamu lampirin aja kamu. Halo, selamat siang. Saya Nancy. Di sini saya akan melaporkan soal catatan pembayaran saya. Halo, selamat siang Bu Nancy. Baik, terima kasih atas laporannya. Mohon untuk mencantumkan nomor referensi dan juga menjelaskan kesalahannya ya. Oke, baik. Dengan nomor referensi 08387879 tercatat saya terlambat 30 hari pada bulan Mei, padahal saya sudah membayarnya pada tanggal 10 Mei. Terima kasih Bu Nancy atas laporannya. Kami akan memverifikasi dan membutuhkan waktu 7 hari untuk bekerja dan menindaklanjuti kesalahan ini. Nanti kami akan mengirimkan email konfirmasi kepada Anda ya. Jangan lupa untuk mencatat nama petugas, serta juga mencatat nomor referensi dan menyimpan bukti komunikasi ya Bu Nancy. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Langkah-langkah praktis membangun riwayat positif kamu ke bank. Yang pertama, pastikan kalau kamu udah ada uang nih, bayar tepat waktu ya kredit kamu, jangan sampai nunggak, karena nanti akan lihat sama bank. Yang kedua, saat misalnya kamu punya kartu kredit misalnya, jangan sampai ke limit, karena apa? Artinya apa? Kamu adalah orang-orang yang konsumtif dan kamu menjadi kreditur yang beresiko misalnya. Atau yang ketiga, pastikan semua riwayat transaksi kamu, bukti dan lain-lain itu tersimpan dengan baik dan terkonfirmasi. Agar apa? Agar bank tahu dan nggak ada riwayat penggelapan di sistem. Beberapa masalah dapat diperbaiki dalam kurun waktu 7-30 hari kerja jika bukti yang dilampirkan itu lengkap. Nah, untuk masalah skor kredit yang rendah, karena histori yang lama, itu memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tetapi tetap konsisten.
Guys, setahu aku ya, bank itu wajib menjaga kerahasiaan data konsumennya. Nah, tapi kenapa di luaran sana itu kayak ada berita-berita, tahu kan kalian kasus itu? Iya benar-benar. Nah, itu tuh bikin aku takut gitu loh. Jadi kerahasiaan datanya gitu. Bener banget Mir, sekarang ini lagi banyak banget tuh berita-berita di luar sana. Tahu kan kalian, apalagi tuh seperti kasusnya kita Mirzani tuh. Bener. Setahu aku ya, bank itu wajib menjaga kerahasiaan data nasabahnya, data rekening, transaksi dan informasi keuangan agar tidak disebarkan tanpa dasar yang sah. Bener banget, karena tujuan kerahasiaan bank yang pertama itu melindungi privasi individu dan juga usaha. Yang kedua, menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Serta juga yang ketiga, mendukung stabilitas sistem keuangan dan juga mencegah kebocoran informasi yang bisa menyebabkan panik and run. Bank dapat memberikan informasi atau dia tuh harus memberikan informasi nasabahnya ketika menghadapi situasi tertentu. Yang pertama yang pasti permintaan nasabahnya. Yang kedua itu perintah dari pengadilan atau lembaga yang sah gitu. Nah, yang ketiga itu permintaan dari lembaga otoritas perpajakan untuk keperluan pajak. Nah, selanjutnya ada permintaan dari penegak hukum untuk tindakan pidana. Contohnya apalagi tindakan pidana pencucian uang, dan kewajiban pelapor kepada otoritas moneter atau regulator sesuai dengan aturan. Oh, jadi jika secara tiba-tiba ada permintaan data, itu berarti ada prosedurnya ya? Iya, bener banget. Jika ada permintaan data bank, akan minta data tertulis. Kamu harus punya surat perizinan kredit. Syaratnya itu, kamu datang ke ruang manajer. Ada surat datang, manajer tinggal surat. Manajer kasih surat ke compliance cek surat. Kalau perlu, compliance minta surat dari pengadilan atau izin dari pemilik. Manajer, setelah itu manajer bilang ke nasabah tanda tangan formulir, lalu setujui. Setelah itu, manajer akan simpan formulirnya. Oh, jadi gitu ya? Ya. Kalian tenang aja, jika bank membocorkan data kalian tanpa didasari hukum atau persetujuan, itu akan ada resikonya. Yang pertama, sanksi administratif, ada denda, lalu tuntutan hukum perdata, dan reputasi si bank ini menurun. Karena apa? Karena berkurangnya percayaan nasabah kepada bank tersebut. Oleh karena itu, makanya bank itu punya kebijakan internal yang sangat ketat dan audit kepatuhan. Nih ya, tips untuk para nasabah, apa tahu nih, jangan bagikan kredensial atau gunakanlah kanal resmi bank dan laporkan jika penerima permintaan informasi itu mencurigakan. Nah, untuk bank juga harus terapkan prinsip least privilege, enkripsi data. Catat semua akses, lakukan audit berkala, dan latih juga para staf-staf mereka terkait kebijakan kerahasiaan. Pentingnya kepatuhan regulasi dan peran audit. Kerahasiaan bank itu tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan kewajiban pelaporan seperti anti pencucian, uang perpajakan, dan pengawasan prudensial. Nah, disinilah peran audit internal dan pemeriksa eksternal bertugas untuk memastikan aturan itu dijalankan dan dipenuhi. Baru-baru ini banyak berita di mana banyak nasabah yang kehilangan uangnya, bahkan kebocoran data. Lalu kita bertanya-tanya dong, apakah rekening kita aman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus paham dulu apa arti kesehatan bank dan siapa yang menilainya. Dalam episode ini, kita akan mempelajari hal tersebut.
Tingkat kesehatan bank adalah penilaian menyeluruh tentang kondisi keuangan dan operasional bank, mencakup kecukupan modal, likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan tata kelola. Aspek penilaian yaitu regulator, manajemen, dan publik memahami risiko dan stabilitas bank. Tujuan penilaian kesehatan melindungi simpanan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, memberi informasi untuk tindakan pengawasan dan intervensi diri jika diperlukan. Nah, ada indikator utama yang sering disingkat CAMELS. C itu capital atau kecukupan modal, aset quality atau kualitas kredit, manajemen atau manajemen resiko dan tata kelola, earnings atau profitabilitas, dan liquidity atau kecukupan likuiditas. Kamu juga mengetahui kan gimana cara mengetahui bank yang sehat atau enggak? Pakai 4 analisis. Yang pertama, kamu bisa cek rasio utang yang dia pinjemin ke nasabah dengan rasio uang yang dia punya. Pastikan uang yang dia punya lebih banyak ya. Terus juga kedua, pakai CAR atau juga CAR. Itu adalah cadangan uang yang dia punya secara keseluruhan, baik itu secara piutang maupun secara uang cash yang dia punya. Yang ketiga, pastikan rasio NPL-nya kecil. Karena kalau rasio NPL-nya besar, itu mengindikasikan bahwa bank bisa susah menanggulangi kredit macet. Artinya apa? Dia menjadi bangkrut. Dan yang terakhir yaitu adalah casa. Pastikan juga bank memiliki casa yang besar. Karena apa? Casa adalah pengetahuan ataupun rasio bank atau cadangan bank yang dia dapetin secara mudah dari tabungan, bukan deposito. Karena kalau deposito, itu artinya bank harus bayar uang ke nasabah. Sedangkan kalau tabungan kan enggak. Artinya apa? Kamu harus pastikan casanya itu banyak. Karena artinya apa? Kalau casanya banyak, ya liquid asetnya. Di Indonesia, pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia yang menetapkan aturan tentang kecukupan modal, likuiditas, dan pelaporan. Regulator melakukan penilaian off-site laporan dan on-site inspeksi. Metode penilaian off-site monitoring melalui laporan keuangan periodik, dan sedangkan on-site exam untuk verifikasi, stress testing untuk melihat ketahanan terhadap skenario ekstrim, dan perbandingan untuk konteks industri. Siapa sih yang terpengaruh oleh stakeholder? Yang pertama, yang pasti nasabah. Yang berdampak nasabah. Kenapa? Karena nasabah pasti akan khawatir dengan simpanannya. Yang kedua, investor. Investor akan menilai risiko dan harga saham yang dia tanam pada bank tersebut. Dan regulator, dia akan mempertimbangkan intervensinya, dan manajemen harus menyiapkan rencana mitigasi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai beberapa prinsip yang harus diketahui yang kayak ROA, ROE, NIM, efisiensi, NPL, dan juga pada akhirnya ya gimana prinsip ini akan terlihat pada akhirnya. BTW, kalian masih ingat nggak apa itu prinsip kinerja?
saya masih ingat Pak, jadi saya akan menjelaskan prinsip penilaian kinerja. Nah, kita akan gunakan metrik yang relevan dengan model bisnis, konsisten antar periode, bandingkan dengan PR, dan sesuaikan dengan risiko. Misalnya ROI yang disesuaikan risiko atau margin yang mempertimbangkan biaya modal. Oke, itu udah benar banget ya, tapi kita akan tambahin lagi nih pada modal kali ini. Yang pertama itu mengenai apa itu ROE. ROE itu simpel banget, sih kamu dibagi dengan aktivitas kita. Itu untuk mengetahui apa sih? Itu simpel, untuk mengetahui dan mengukur pengembalian laba kepada yang saham atau dividen misalnya. Juga ada ROA misalnya. Apa itu ROA? ROA itu laba bersih dibagi dengan total aset secara keseluruhan. Untuk apa ini kita hitung? Untuk mengukur efisiensi aset kita, apakah sesuatu udah benar bekerja pada akhirnya. Terus juga ada juga yang namanya NIM, ini bukan NIM mahasiswa ya, tapi NIM atau juga pendapatan bunga bersih dari investasi kamu dibagi dengan rata-rata aset produktif. Itu untuk mengukur pada akhirnya margin bank kamu apakah telah sesuai pada akhirnya. Terus juga mengenai itu semua itu perlu banget dipelajari. Untuk apa? Untuk kita kasih tahu profitability kita tuh kira-kira udah profit atau belum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kualitas aset. Dari mana ngetahuinya? Dari NPL ratio. NPL ratio ini caranya gimana? Simple, total NPL secara keseluruhan dibagi dengan total kredit yang kita punya. Pastikan NPL ratio ini itu nggak besar. Kalau besar, artinya kita nggak bisa menanggulangi kredit macet. Artinya semua usaha kita itu kemudian akan bangkrut, itu akan lebih tinggi misalnya. Oh, jadi gitu ya Pak? Betul bang. Selanjutnya kita perlu banget bahas tentang efisiensi pengeluaran kita. Gimana cara ngetahuinnya? Kita harus bagiin pengeluaran operasional kita dengan pemasukan kita secara operasional. Kalau seandainya ini nih nggak sesuai, artinya kita kemungkinan bangkrut. Kita bisa tahu dari sini efisien atau enggak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai likuiditas dan juga matriks modal. Pakai tiga analisis. Yang pertama ada LSR. Jadi gimana cara ngitungnya? Pakai bagi semua aset kita yang berkualitas tentunya dengan pengeluaran kita secara keseluruhan atau cash flow outlet. Ini untuk mengetahui apa? Untuk meminimalisirkan dan juga membuat regulasi untuk para pemegang saham kita tentunya. Terus juga ada juga NSFR. Ini untuk untuk mengukur memastikan para investor kita tuh dapat untung sebesar-besarnya dari kita. Dan juga ada juga SLR atau juga cadangan modal kita untuk menghadapi beberapa bencana ataupun krisis misalnya di kemudian hari. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai scorecards dan juga RAROC. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Bang sering banget pakai analisis ini buat mengetahui matriks kualitatifnya ataupun kuantitatifnya secara keseluruhan. Dari mana? Dari profitabilitasnya misalnya, atau juga resiko kredit, likuiditas dan juga tata kelola secara keseluruhan. Tadi yang ROA tadi itu adalah risk adjusted return dibagi dengan economic capital secara keseluruhan untuk ngebantu kita menentukan versi atau juga alokasi dana kita untuk gimana nanti satu tahun ke depannya. Sekarang kita akan coba bandingin nih perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Gimana sih cara analisisnya? Pakai benchmarking namanya. Caranya gimana? Kita bandingkan ROA kita dan NIM kita. Misalnya kita Bank X misalnya dengan perusahaan-perusahaan fintech kayak Akulaku dan lain-lain yang non-bank misalnya. Nanti kita akan lihat tuh gimana profitabilitasnya, tata kelolanya, ROE-nya, dan juga NPL ratio misalnya kalau dia menghadapi kredit macet. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa bank kita lebih unggul atau misalnya bank dia lebih unggul atau itu lembaga non-bank misalnya. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga penjelasan nanti bisa dipahami lebih lanjut ya menurut kamu. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya hari ini. Oke. Misi Siap, Pak. ya. Iya.
Guys, aku tuh penasaran deh siapa sih yang nilai tingkat kesehatan bank di Indonesia. Dan aku penasaran, apa itu skor sih? Umumnya, penilaian dilakukan oleh beberapa pihak. Regulator melakukan pengawasan offsite dan onsite. Bank memiliki unit internal yang melakukan penilaian resiko dan pelaporan. Serta lembaga pemerintah dapat memberikan rating kredit yang berbeda dari penilaian regulator. Regulator menerima laporan periodik, melakukan analisis offsite untuk mendeteksi sinyal masalah. Dan jika perlu melakukan pemeriksaan on-site, hasilnya bisa berupa peringatan, rekomendasi perbaikan, dan tindakan pengawasan formal. Untuk penilaian internal bank juga menilai diri dia sendiri melalui internal rating based system. Nah, melalui proses ICAAP dan stress testing untuk memastikan modal dan likuiditasnya mencukupi terhadap skenario yang buruk. Nah, hasil ini membantu manajemen untuk merencanakan mitigasinya. Nah, untuk peran lembaga pemeringkatan dan sinyal pasar, si lembaga pemeringkatan ini menilai kredit bank untuk investor. Ya, baik lagi untuk investor. Dia menggunakan metodologi yang berbeda. Nah, pasar juga memberikan sinyal melalui cost of funds, CDS rate, dan harga saham yang bisa memperingatkan regulator dan manajemennya. Nah, jadi faktor dan komponen di sini saya akan mengupas faktor penilaian. Jadi faktor penilaian itu meliputi modal atau kecukupan dan kualitas modal, kualitas aset, NPL provisioning, manajemen dan tata kelola, dan juga sensitivitas pasar serta likuiditas. Dan juga aku akan jelasin bagaimana sih scoring itu dibuat. Jadi scoring ini biasanya gabungan kuantitatif dan kualitatif atau resiko diberi skor berdasarkan band. Aspek manajerial dinilai melalui wawancara dan juga pemeriksaan dokumen. Lalu nanti digabung dengan bobot yang ditentukan. Threshold itu tertentu memicu tindakan supervisi. 2. Data quality and audit trail. Nah, penilaian hanya sebaik data yang tersedia. Bank harus memastikan data governance, akurasi laporan, dokumentasi asumsi, dan juga audit trail. Nah, regulator harus meninjau data source dan metodologi untuk proses assignment. Yang terakhir adalah outcomes and use. Nah, itu adalah hasil penelitian yang dapat memicu rekomendasi perbaikan action plan, atau tindakan pengawasan formal. Nah, beberapa hasil itu bersifat internal, sementara aspek tertentu dapat dipublikasikan itu harus sesuai peraturan. Nah, kita itu fokus utama adalah pada perbaikan dan stabilitas. Hai guys, jadi gimana materi yang udah kita sampaikan? Semoga mudah dipahami ya. Bermanfaat Dan berkah. Terima kasih.